sahabat Taiwan, hari ini saya akan memberitahu cara menikah dengan orang Taiwan. Karena banyak sekali pertanyaan teman-teman kepada saya, bagaimana sih caranya menikah dengan orang Taiwan? Sebenarnya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit kalau dijalanin. Biasanya pakai agent itu sekitar ada yang 100.000 NT sampai 188.000 NT. Itu uang sangat besar, sekitar 50 jutaan. Tapi dengan melakukan sendiri biayanya jauh di atas itu. Apa sih perbedaannya menikah dengan status kaburan dan resmi? Menikah dengan status kaburan dan resmi itu tidak ada beda. Yang beda itu di backlist, masa backlist. Kalau status kaburan itu ada backlist 1 tahun dari nikah KUA, dari ijab kabul KUA. Jadi semakin cepat menikah di KUA itu semakin memperpendek jarak untuk backlistnya. Apa sih yang dipersiapkan? Pertama, kamu harus pulang ke Indonesia. Tambah pulang ke Indonesia tidak akan pernah bisa. Jadi kamu harus pulang ke Indonesia. Sebelum pulang ke Indonesia, calonmu harus mempersiapkan persyaratan seperti ini. Pertama adalah persyaratan dia surat single. Ini surat single. Kedua, surat keluarga, kartu keluarga Taiwan. Dan itu dibikin 3 bulan terakhir. Jadi kalau kamu menikahnya nanti setahun lagi, jangan bikin. Kalau misalnya ini sudah ada, kamu bikin surat kuasa. Ini surat kuasa, formnya dari Teto. Kamu isi, pasti orang Taiwan ini ngerti. Dan kamu siapa yang akan mengurus dokumen ini ke Teto, nanti dituliskan di sini. Yang tidak kalah penting yaitu surat mualaf. Surat mualaf pasanganmu ini harus ada, karena di Indonesia tidak mengenal pernikahan beda agama. Jadi harus mualaf, harus ada surat mualaf. Ini semua asli dikirim ke Indonesia atau dibawa sama kamu ke Indonesia. Setelah ke Indonesia, kamu pergi ke Teto dengan membawa ini asli, dan kamu bawa KTP kamu sama kakak kamu fotokopian. Kamu pergi ke Teto, kamu isi formulir di sana, bilang ke Satpam. Teto itu alamatnya di Jalan Sudirman. Bilang aja kalau dari stasiun Gambir atau naik Grab, Gedung Artagraha lantai 12. Nanti di depan Satpam itu kamu bilang mau ke Teto, itu nanti ditunjukin arahnya. Ini setelah ini semua ada, kamu pergi ke Teto, bilang mau bikin surat andon menikah atau CNI. Surat andon menikah. Surat andon menikah itu seperti ini. Nanti ke Teto itu diperiksa semua dokumen itu, dokumen Taiwan itu semua diperiksa. Setelah diperiksa oke. Ketika oke, kamu suruh membayar sekitar, mana kwitansinya ini, sekitar 315.000. Itu sekitar 315.000. Kamu ini yang cepat ya, yang lambat mungkin sekitar 250-an lah gitu, beda sedikit lah. Jadi saya waktu itu ngambil yang cepat 350.000. Saya rugi nginap di hotel karena ini nggak mungkin sehari jadi besoknya itu jadi. Nah, kata Teto, kamu besok bawa ini surat dari Teto, nanti ambil. Nah, jadi setengah satu itu jadi seperti ini namanya CNI, surat andon menikah. Ini dipergunakan untuk menikah di KUA. Setelah beres, kamu pulang, kamu urusin
semua tetek bengek persyaratan buat di KUA. Kamu tanya apa aja yang di KUA gitu kan, itu. Dan biasanya KUA itu minta ini diterjemahkan, surat single sama kartu keluarga itu diterjemahin. Kamu itu diterjemahin ke penerjemah tersumpah. Ini ke penerjemah tersumpah, nanti ada logonya, penerjemah tersumpah. Karena KUA tidak menerima seperti ini, dia harus ada bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia gitu kan. Nanti ini terjemahan bahasa Indonesia dan ini dilampirkan, dan itu asli ya. Nanti kamu dari Taiwan itu dapat 3 bendel ini, 3 bendel asli ini, 1 buat Teto, 1 buat KUA, 1 buat Capil. Nah, setelah KUA beres, ada apa aja sih Pak persyaratan, kamu tanya, karena setiap KUA itu beda-beda persyaratannya. Kamu tanya KUA kamu itu apa aja gitu. Setelah kamu beres menikah, kamu akan dapat surat nikah. Kamu akan dapat surat nikah seperti ini. Nah, seperti ini kan surat nikah. Nah, surat nikah ini kamu harus dibikin ke catatan sipil yang ada di kabupaten kamu. Kantor Capil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupatenmu. Bikinlah seperti ini. Surat keterangan menikah. Syaratnya apa aja? Syaratnya setelah menikah kamu harus cepat bikin KTP menikah dan KK menikah. Setelah dapat KTP menikah dan KK menikah, kamu bisa ajuin surat keterangan menikah ke Capil. Syaratnya apa aja sih? Surat permohonan, nanti kamu bikin surat permohonan, fotokopi kartu keluarga yang sudah menikah, fotokopi KTP yang sudah menikah, fotokopi akte kelahiran yang sudah menikah, itu semua harus dilegalisir oleh Capil. Ya di situ-situ lumayan sih. Fotokopi paspor suami kamu, fotokopi ID suami kamu, kartu keluarga yang sudah diterjemahkan, yang tadi itu yang sudah diterjemahkan, kan kamu bikin terjemahan itu 2 rangkap, 1 buat KUA, 1 buat Capil. Nah, satunya itu harus dinotaris. Terjemahan yang buat Capil itu harus dinotaris. Dan fotokopi mualaf. Nanti dapatlah seperti ini. Ketika ini sudah jadi, kamu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Dan itu harus tersumpah. Ini tersumpah saya pakai. Nih, tersumpah Menhukam. Dan harus ada nama Cina kamu, deklarasi nama Cina kamu. Kalau nggak ada deklarasi itu ditolak sama Teto. Harus ada nama Cina kamu. Terus habis itu kamu masukin ke Teto. Apa aja sih persyaratan ke Teto itu? Persyaratan ke Teto itu dokumen untuk yang Taiwan itu kakak Taiwan asli, yang tadi itu loh. Ini kakak Taiwan asli. Ini terus fotokopi paspor halaman depan dan pisah. Fotokopi paspor suamimu itu harus difotokopi 2 set, depan belakang semua, pokoknya 2 set. Halaman yang terpakai itu 2 set, sama foto 3x4 2 lembar. Untuk pihak Indonesia, paspor umum asli 48 lembar. Berikut fotokopiannya semua yang sudah dipakai. Halaman pisah, halaman belakang itu 2 set. Bagi yang sudah pernah ke Taiwan harus ada fotokopi ARC. 5 lembar foto 4x6. Fotokopi surat single. Nah, kamu sebelum kamu menikah, saya lupa, kamu harus bikin surat single. Ini seperti ini.
Ini dibikin di KUA. Ini dibikin di KUA. Dan ini harus dilegalisir Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri. Jadi sebelum menikah kamu harus sudah bikin surat single, karena setelah menikah mungkin bikin surat single nggak mau kali ya KUA karena kamu udah menikah. Jadi untuk pihak Indonesia adalah paspor, foto, ARC, surat single yang udah ditandatanganin, yang udah dilegalisir Kemenhu sama Kemenhukam sama Deplu. Surat translitan akta pernikahan atau surat keterangan menikah yang sudah dilegalisir Deplu dan Dephukam, akta kelahiran yang sudah dilegalisir Deplu dan Dephukam, dan akta asli yang dari Capil, akta asli ini fotokopiannya aslinya yang sudah dilegalisir Deplu dan Dephukam. Jadi 4 ini semua harus asli dilegalisir Deplu dan Dephukam. Fotokopi KTP dan KK yang sebelum menikah, fotokopi KTP dan asli setelah menikah. Kalau setelah menikah itu harus asli semuanya. Nah sebelum menikah kan ada fotokopi KTP dan KK sebelum menikah itu harus dilampirin. Nah semua itu di satu bendel itu kamu masukin ke Teto. Nanti setelah kamu semua dokumen oke, kamu akan menerima seperti ini. Kapan kamu bisa wawancara? Ini ada di sini. Ini surat untuk wawancara, interview. Jadi biasanya 1 bulan setelah kamu memasukkan berkas yang benar, itu baru kamu dipanggil interview, gitu. Jadi tidak ada yang susah di sini. Semua mudah kalau datamu asli, tidak ada yang dirubah. Umurnya dituakan atau apa? Dituakan boleh. Dituakan asal ijazahnya itu sama, ijazahnya harus sama gitu, karena ini harus ada ijazah dilengkapin di sini gitu. Jadi untuk teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa bisa subscribe saya, inbox saya di line Changli 222 @Changli 222. Saya akan menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana menikah dengan orang Taiwan. Sesi interview nanti saya akan jelaskan di session selanjutnya. Bye-bye.